Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah merupakan seorang wali Allah yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, yang juga merupakan anggota Dewan Mubalik Wali Songo. Gunung Jati yang menjadi gelarnya diambil dari nama sebuah gunung atau bukit yang bernama Gunung Jati yang berada di kota Cirebon. Selain sebagai anggota Dewan Wali Songo, Sunan Gunung Jati juga merupakan sultan pertama di Kesultanan Cirebon yang didirikannya atas dukungan penuh dari Kesultanan Demak di tahun 1478 Masehi. Sejarah tentang biografi Sunan Gunung Jati terdapat banyak sekali versi berdasarkan serat, babat, ataupun penelitian para sejarawan. Terlepas dari perbedaan versi tersebut, yang jelas Sunan Gunung Jati adalah salah satu ulama yang memiliki jasa besar dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya Jawa Barat, yang dapat kita teladani dan ambil pelajaran dari kisah kehidupan dan perjuangannya. Sejarah Cirebon dengan jelas mencatat jati diri dan silsilah Sunan Gunung Jati yang nasabnya dapat diurut hingga ke Rasulullah SAW. Dari garis ayah, Sunan Gunung Jati merupakan putra dari Syarif Abdullah bin Nurul Alam atau Nurul Alim dari Bani Hashim. Sedangkan dari garis ibu, beliau merupakan putra dari Nyai Rara Santang atau Syarifah Mutaib binti Prabu Jaya Dewata atau Raden Pemanah Rasa atau Prabu Siliwangi II. Berdasarkan dalam buku Maskur Arif yang menjelaskan tentang silsilah Sunan Gunung Jati adalah sebagai berikut. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah Al-Khan bin Sayyid Umaduddin Abdullah Al-Khan bin Sayyid Ali Nuruddin Al-Khan alias Ali Nurul Alim bin Sayyid Syekh Jumadil Kubro atau Jamaluddin Akbar Al-Husaini bin Sayyid Ahmad Shah Jalal atau Ahmad Jalaluddin Al-Khan bin Sayyid Abdullah Al-Adzmotkan bin Sayyid Amir Abdul Malik Al-Muhajir bin Sayyid Alawi Amil Faqih bin Muhammad Sahib Mirbat bin Sayyid Ali Khalid Qasim bin Sayyid Alawi As-Sanni bin Sayyid Muhammad Sahibus Saumi'ah bin Sayyid Alawi Awal bin Sayyid Al-Imam Al-Ubaidillah bin Sayyid Al-Imam Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa Naqib Ar-Rumi bin Sayyid Muhammad An-Naqib bin Sayyid Imam Ali Al-Uraidi bin Sayyid Ja'far As-Shatiq bin Sayyidina Muhammad Al-Bakir bin Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad SAW. Sedangkan nasab dari ibunya yang merupakan keturunan Raja Pajajaran adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, putra Rara Santang atau Syarifah Mutaim binti Prabu Jaya Dewata atau Prabu Siliwangi II bin Prabu Dewa Niskala atau Raja Galuh Kawali bin Niskala Wastu Kancana atau Prabu Siliwangi I bin Prabu Linggabuana atau Prabu Wangi. Selain jalur nasab tersebut, masih banyak versi lain yang menyebutkan silsilah tentang Sunan Gunung Jati. Walaupun ada beberapa perbedaan mengenai asal-usul Sunan Gunung Jati, namun tidak mengurangi ketenarannya sebagai salah satu tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa. Malah, semua pendapat tersebut memperkuat keberadaan Sunan Gunung Jati dan menggambarkan betapa kuatnya pengaruh Sunan Gunung Jati terhadap berbagai kalangan masyarakat yang tinggal di Jawa, khususnya di Cirebon. Sunan Gunung Jati memiliki banyak nama, diantaranya adalah Syarif Hidayatullah, Muhammad Nuruddin, Syekh Nurullah, Syed Kamil, Bulkiyah, Syekh Madzukurullah, dan Maktum Jati. Sedangkan dalam babat-babat, beliau disebut Syekh Nuruddin Ibrahim Ibnu Israel, Syarif Hidayatullah, Syed Kamil, Maulana Syekh Maktum Rahmatullah, yang kemudian diangkat menjadi Sunan Gunung Jati. Dari sejumlah nama tersebut, yang paling dikenal di masyarakat adalah Sunan Gunung Jati dan Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati diperkirakan lahir tahun 1450 Masehi. Ayahnya bernama Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah, yang pada masanya memerintah di ibu kota Ismailiyah atau negeri Mesir. Sejak kecil, Sunan Gunung Jati sudah rajin belajar
membaca, mengaji, dan mempelajari ilmu agama. Ketika berusia 14 tahun, beliau sudah membaca bacaan yang paling tinggi isinya, dengan mengibaratkan membaca buku yang sangat rahasia. Maksudnya, jarang yang mampu menguak maknanya. Akan tetapi, Sunan Gunung Jati dapat mengerti arti di balik buku tersebut. Sunan Gunung Jati memiliki seorang adik yang bernama Syarif Nurullah. Sebagai anak pertama, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah secara otomatis mendapatkan hak untuk menggantikan posisi ayahnya. Akan tetapi, Sunan Gunung Jati memilih jalan lain. Setelah Syarif Atullah meninggal, beliau memilih pulang ke Jawa bersama ibundanya Syarifah Mudaim untuk menciarkan ajaran agama Islam. Sedangkan kepemimpinan kota Ismailiyah atau negeri Mesir diserahkan kepada adiknya Syarif Nurullah. Perjalanan Syarifah Mudaim dan Sunan Gunung Jati ke tanah Jawa tidak langsung begitu saja, melainkan beberapa kali singgah di beberapa tempat dengan waktu yang tidak menentu. Tempat yang mereka singgahi antara lain adalah kota Mekah, Gujarat, dan Pasai. Sunan Gunung Jati mewarisi kecenderungan spiritual dari kakeknya, Syekh Maulana Akbar atau Jamaluddin Akbar Al-Husaini, sehingga beliau sangat rajin dan tekun belajar ke berbagai daerah dan negara. Tempat mana saja yang dikunjunginya untuk belajar masih diperselisihkan. Namun yang jelas, Mekah dan Madinah adalah dua kota yang wajib dikunjungi sebagai bagian dari ibadah haji untuk umat Islam. Menurut kitab Purwaka Caruban Nagari, di Mekah, Syarif Hidayatullah berguru kepada Syekh Tajmuddin Al-Kubri selama 2 tahun dan belajar kepada Syekh At-Taulahi Syadali yang bermadzhab Syafi'i selama 2 tahun. Selain Mekah, beliau juga belajar di Baghdad untuk belajar ilmu tasawuf. Setelah dari Baghdad, Sunan Gunung Jati melanjutkan perjalanan belajarnya hingga sampai di Gujarat. Beberapa saat di Gujarat, kemudian Sunan Gunung Jati singgah di Pasai dan berguru di pondok saudaranya, yaitu Syahid Ishaq. Dikisahkan dalam mempelajari agama Islam, yakni mencari hakikat agama Islam, Sunan Gunung Jati berusaha keras untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sebelum berguru langsung kepada Nabi Muhammad, beliau bertemu dengan Nabi Sulaiman dan Nabi Khidir. Nabi Sulaiman adalah raja yang agung yang kekuasaannya meliputi jin dan manusia, sedangkan Nabi Khidir adalah nabi yang memiliki ilmu hakikat. Walaupun kisah tersebut belum dapat dibuktikan secara ilmiah, akan tetapi kisah tersebut menjelaskan tentang hakikat proses belajar Sunan Gunung Jati kepada Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman, dan Nabi Khidir. Sunan Gunung Jati berguru hanya berupa sifat-sifat kepemimpinan dan ketauhidan. Hal ini mengisyaratkan sebuah makna bahwa untuk mengetahui Islam dengan sempurna, Sunan Gunung Jati sangat ingin memahami siapa sebenarnya Nabi Muhammad SAW, sehingga diibaratkan dengan ingin menemui beliau. Kemudian, sebelum memahami Nabi Muhammad, Sunan Gunung Jati berusaha mempelajari nabi-nabi yang lain dengan mengibaratkan bertemu dengan Nabi Sulaiman dan Nabi Khidir. Hal ini dapat dimaknai sebagai langkah awal untuk memahami Nabi Muhammad. Di dalam Islam sendiri, Nabi Muhammad merupakan penutup para nabi yang menyempurnakan ajaran para nabi-nabi sebelumnya. Atau bisa menjadi makna lain, yaitu Sunan Gunung Jati adalah anak seorang raja. Tentu di kemudian hari bisa diangkat menjadi seorang raja. Oleh karena itu, beliau belajar menjadi pemimpin kepada Nabi Sulaiman yang memiliki kerajaan yang sangat besar. Selain belajar menjadi pemimpin, beliau juga belajar hakikat untuk mengetahui segala sesuatu. Namun yang jelas, sebelum mempelajari dari semua sifat-sifat Nabi, beliau, Sunan Gunung Jati, telah matang dengan pelajaran syariat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, beliau belajar kepada beberapa ulama di Timur Tengah. Syarif Hidayatullah dan Syarifah Mudaim sampai di Cirebon pada tahun 1475 Masehi. Syarifah Mudaim kemudian meminta izin kepada kakaknya, Pangeran Cakrabuana yang saat itu menjadi pemimpin